Shalom, selamat pagi semua sidang jemaat berpanas yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita akan melakukan ibadah online melalui YouTube pada pagi hari ini. Kita akan membuka ibadah kita dan satu pujian hari-hari hidup datang dan berlalu. Berdiri hari-hari hidup datang dan berlalu, bagaikan deret awan yang ditiup angin. Hatiku bertanya, kau beriku jawabnya, mengapa kembara dunia kau bukakan aku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Sikap hariku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, di ujung jalanku dapat matahari kehidupannya. Tak pernah terdengar, kau buka mataku, kau buka mataku. Hati dan pengertianku, hidup ini untuk mengabdi bagimu. Bisikan hariku, kaulah tujuanku, indah kerajaanmu, di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam di ujung jalanku, di ujung jalanku nampak matahari kehidupannya. Tak pernah terbenam. Haleluya, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Seluruh anak-anak-Mu, kalau kami masih bisa memuji dan besarkan nama Engkau, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dimanapun kami berada, kami ingin memuliakan Engkau Bapa. Layakan kami, sucikan kami, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau layakan kami, sucikan kami. Biarlah pujian yang kami naikkan Bapa dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami buka ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Masih tetap berdiri. Nyanyikan satu pujian. Kita bertemu lagi. Meskipun kita tidak dapat bertemu dengan muka, tapi kita bisa melihat wajah kita melalui sosial media ini. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Pujinya, glory haleluya. Puji namanya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini dari atas. Kita bertemu. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Oh puji Tuhan, kita bertemu. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling menguatkan. Pujinya, glory haleluya. Puji nama pujinya. Pujinya, glory haleluya. Puji namanya. Sekali lagi pujinya. Pujinya, glory haleluya. Puji namanya. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan nyanyikan satu pujian. Bila kau izinkan sesuatu itu, waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua
menantikanku. Bila nanti setelah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya serahkan pada hamba-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur untuk pimpin pujian penyembahan kami saatnya. Kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, bahkan jemaat-jemaat yang ada di rumah mereka, Kau urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, setiap kehidupan kita manusia pasti mengingini, merindukan bahwa untuk mendapatkan kesempatan memperoleh masa depan yang penuh harapan. Maksudnya kehidupan kita, baik yang sudah tua maupun yang masih anak-anak, masih kecil, merindukan hari depan kita, bukan hari depan yang suram, tapi kita mengingini hari depan kita penuh dengan satu harapan yang sungguh-sungguh Tuhan kehendaki. Mari kita baca pembacaan kita dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11 katakan di sini, tertuliskan Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Setiap kita tidak terkecuali, saya katakan bahwa kita merindukan mempunyai atau memiliki hari depan yang penuh dengan gilang dan gemilang. Menginginkan anak-anak kita berhasil, suami kita dalam usahanya, dalam pekerjaannya sukses, dan pasti akan meraih satu kerinduan kita untuk memiliki yang namanya harta kekayaan. Oleh karena itu kita melihat beberapa hal di sini, bahwa kalau
mengenai masa depan yang kita rindukan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Apa-apa saja yang kita inginin, contohnya rumah, mobil, maupun juga sukses dalam usaha dan pekerjaan. Secara pandangan umum itu bisa diraih, itu bisa dicapai oleh usaha dan daya upaya kita dengan kita bekerja keras. Seseorang yang ingin mencapai suatu target sekolahnya sampai tingkat sarjana, dia harus belajar dengan sungguh-sungguh. Orang yang sukses dalam pekerjaannya, dia harus bekerja keras. Di dalam bisnis pun juga, dia harus mengadakan hubungan relasi satu dengan yang lain. Dikatakan kita punya teman 1000 tidak cukup, tapi musuh 1 orang itu sudah membahayakan bagi kita. Jadi kita perlu ada hubungan relasi satu dengan yang lain. Hubungan secara bisnis kita kepada satu dengan yang lain. Pasti kita akan mengalami kesuksesan. Tapi bukan hal ini yang Alkitab maksudkan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 ini. Ini secara pandangan, secara umum kehidupan kita sebagai manusia yang masih hidup di bumi ini. Kita mengingini semua yang ada di dunia ini. Kita ingin meraihnya, memperolehnya, tentang sandang, pangan, dan papan. Tapi maksud yang Tuhan inginkan kepada kita, Tuhan akan memberikan kita masa depan atau hari depan yang penuh harapan, itu bukan di bumi ini. Kalau secara pandangan umum saya katakan itu bisa diraih dengan segala daya upaya, usaha, kerja keras kita, dan membangun hubungan relasi, dan kita tidak boros, kita hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Itu matematikanya dunia. Tapi kalau matematikanya yang Tuhan ajarkan, kita memberi, kita berkorban, kita membantu pekerjaan Tuhan, pasti ada berkat. Beda pandangan dunia dengan pandangan Tuhan. Ini yang Tuhan maksudkan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan pasti menjamin kehidupan setiap umatnya yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Dia. Alkitab katakan sampai ke anak cucu kita, kalau kita berharap kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak pernah kulihat, ya, Alkitab katakan anak cucu mereka meminta-minta roti. Tidak pernah dikatakan anak-anak yang orang yang percaya kepada Tuhan akan meminta-minta roti. Tuhan pasti dengan janjinya kita pasti diberkati. Namun hal ini tidak hanya dengan begitu saja, tidak dengan begitu saja diterima tanpa ada usaha dan ada kerja keras. Dengan sendirinya datang masa depan itu diberikannya kepada kita. Hal yang pertama, kalau kita melihat pandangan umum, Tuhan janjikan untuk kehidupan kita selama kita hidup di bumi ini. Yang pertama, secara pandangan umum, kita mempunyai impian, angan-angan. Para pendeta hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan kerjaan Tuhan, dia mempunyai visi, impian untuk memajukan pekerjaan Tuhan atau gerejanya bisa berkembang secara luas dan secara berkembang secara pesat dengan jumlah kata jemaat dan juga masalah ekonomi gereja dapat diberkati oleh Tuhan. Yang pertama harus mempunyai impian yang besar.
untuk mencapai harus mempunyai pandangan yang jauh dan jangkauan yang luas. Seperti Abraham, dia mempunyai jangkauan pandangan yang jauh. Ketika Tuhan menyuruh dia meninggalkan kaum keluarganya, kota Ur Kasdim, dia melihat kota yang akan Tuhan berikan. Dia pandang secara jauh yang dia belum tahu tempat dan arah yang akan dia tuju. Mempunyai satu impian bahwa di sana lebih baik daripada yang ada di sini. Ini pun juga yang Tuhan ajarkan kepada kita. Secara pandangan rohani, kita percaya kalaupun kita belum mempunyai apa-apa, impian kita di bumi ini tidak berhasil, impikanlah bahwa rumah tempat kita yang Tuhan janjikan di surga itu pasti akan kita raih. Hal yang kedua untuk mencapai secara pandangan umum, untuk mempunyai hari depan yang penuh harapan tersebut, kita harus mempunyai satu keberanian melakukan sesuatu usaha, melayani pekerjaan Tuhan. Harus ada tindakan, ada keberanian, tidak takut. Yang tadi saya katakan pertama itu, di dalam kita membuat satu perencanaan program dalam impian kita dan kita harus mengerjakannya. Yang kedua ini, kita jangan takut apa yang telah kita angan-angani, apa yang kita telah impikan, dan kita membuat program atau perencanaan dan kita kerjakan. Kita kerjakan tidak dengan takut dan gentar. Kita berkata sekalipun gagal, ada hal yang perlu kita ulang kembali. Jangan langsung setelah gagal kita lari meninggalkan apa yang kita impikan tersebut. Seperti dalam kisah pengintai 12 orang yang disuruh oleh Nabi Musa. Musa mengutus 12 orang pengintai untuk pergi ke kota yang Tuhan janjikan, kota Kanaan. Kota Kanaan yang Tuhan akan berikan kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa. Musa mengutus 12 orang. Di dalam kitab Bilangan, ya, sana dituliskan bahwa 10 orang dengan kesaksian yang dengan kata lain mereka takut, tetapi 2 orang mereka tidak mengalami takut. Di dalam ayat yang Bilangan pasal yang ke-13 ayat yang ke-30 sampai 33. Bilangan 13 mulai ayat yang ke-27, ya, ayat 27 sampai 33. Dengan kesaksian mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan, dan seterusnya. Dan ayat yang ketiga berkatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat dari diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Dari singkat bacaan ini, 10 pengintai menyaksikan, memberikan satu cerita kepada Musa dan kepada umat Tuhan yang sedang bersama-sama mereka itu. Katakan mereka takut dan gentar melihat orang-orang Enak yang tinggi besar seperti raksasa. Mereka takut, dan mereka gentar sehingga tidak mencapai kota Kanaan tersebut. Tetapi kita lihat dalam ayat yang ke-6,
sampai 9 kitab Bilangan pasal 14. Ini kesaksian 2 orang yang beda dengan kesaksian yang 10 orang tadi di kitab Bilangan pasal yang ke-13 ayat 27 sampai 33. Di dalam pembacaan Bilangan 14 ayat yang 6 membacakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Kesaksian 2 orang Yosua dan Kaleb beda dengan kesaksian 10 orang tadi. Yang 10 mereka takut melihat orang-orang bangsa enak yang tinggi besar kayak raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka tidak melihat, tidak memandang manusia-manusia seperti raksasa, tapi mereka melihat kuasa Tuhan. Tuhan yang melindungi mereka, menyertai mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mempunyai suatu keberanian di mana Tuhan memimpin kita. Dalam kitab Roma pasal 8 ayat 31, jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Siapa yang menjadi lawan kita? Yosua dan Kaleb dia percaya pimpinan dan penyertaan Tuhan. Tuhan yang memimpin mereka, tetap bersama-sama dengan mereka. Tapi orang-orang yang ada di sekitar kota Kanaan yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Ini perbedaan. Perbedaan antara orang-orang yang disertai Tuhan dengan yang tidak disertai Tuhan, pasti ada hal yang berbeda. Oleh karena itu, setelah menerima kesaksian dari kedua orang ini, ya, mari kita lihat di sini bahwa sungguh-sungguh Tuhan menggenapi janjinya untuk memperoleh kota Kanaan. Ini secara pandangan supaya kita tidak takut dan gentar untuk merindukan apa yang kita ingin capai dan gapai dalam setiap usaha apapun yang kita kerja, yang kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Dalam aspek bidang bisnis, usaha, pekerjaan, maupun kita sebagai pelayan Tuhan dalam pekerjaannya yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Marilah kita percaya kepada Tuhan. Jangan kita takut dan mudah menyerah. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kita yang sungguh-sungguh kita menaruh harapannya kepada Dia. Ada jaminan, ada janji Tuhan yang kita akan peroleh kalau kita mengharapkan Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, mari kita lihat di sini. Hanya orang yang sungguh-sungguh yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menyatakan kuasa dan kasih-Nya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Yang kedua, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak takut dan tidak menyerah. Dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Suatu kebaikan. Allah tidak memberikan kita rancangan kecelakaan, tapi Tuhan memberikan kita suatu rancangan yang Tuhan janjikan adalah damai sejahtera. Rancangan Tuhan berbeda dengan rancangan kita manusia. Apa yang Tuhan rancangan tidak sama yang kita rancangkan.
di dalam setiap kerinduan dan keinginan hati kita. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Kita menginginkan rumah tangga kita meraih keberhasilan, menitik hari depan yang penuh dengan harapan yang gilang gemilang. Mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kita ingin mencapai apa yang kita rindukan tentang hari depan yang penuh dengan harapan, sesungguhnya kita harus mempunyai suatu pengharapan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus saja. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan kita percaya apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita mempunyai satu harapan. Bahwa bagi setiap orang biasa, orang yang tidak kenal kepada Tuhan, mereka memperoleh perkara-perkara yang biasa. Tapi bagi setiap kita, bagi setiap orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang mempunyai pengharapan, akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Di dalam kitab Mazmur pasal 60 ayat yang ke-14, bersama dengan Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang sungguh-sungguh, yang di luar jangkauan pikiran kita. Bahkan dikatakan kita dapat menginjak-injak kuasa setan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita mempunyai satu pengharapan kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita berharap kepada manusia, satu kali kelak kita akan mengalami kekecewaan. Berapa banyak hamba Tuhan yang mengharapkan kepada jemaat yang kaya-kaya, mereka akan kecewa. Setelah mereka kaya, mereka meninggalkan gembalanya atau gereja yang lama. Kekecewaan terjadi. Tapi kita Roma pasal yang kelima katakan, setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ini perkara-perkara yang ada di muka bumi, di dunia, yang kita harapkan masalah, kesuksesan, segala kebutuhan hidup kita, yang kita rindukan untuk mencapai suatu masa depan yang penuh harapan selama kita berorientasi di bumi ini. Tetapi yang Tuhan janjikan, pengharapan kita bukan di bumi ini. Sebab kita bukan dari bumi, dari dunia ini. Alkitab katakan bahwa kita asalnya dari surga. Maka kita harus merindukan kita mau pulang bersama ke surga. Kita mau merindukan, mengharapkan sesuatu kota yang Tuhan janjikan, tempat yang permai, bukan hanya dengan susu dan madu yang berkelimpahan yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kota Kanaan. Tapi ini lebih daripada kota Kanaan yang Allah Bapa janjikan kepada kita. Tuhan Yesus menjanjikan, Dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua, aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat. Di sana banyak tempat yang telah Tuhan sediakan. Aku pergi dan aku akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang sungguh-sungguh menaruh harapannya kepada Dia. Dan ayat yang selanjutnya katakan, di mana aku berada, di situ juga engkau pun berada. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita. Bukan untuk kita meraih harta dunia ini yang bisa sirna, bisa hilang dengan sekejap, dilahap dengan si jagung merah, kebakaran habis semua. Tapi harta kita yang kita kumpulkan, yang tidak bisa dihabisi atau mengingatkan karena tidak bisa membinasakannya, itulah iman, pengharapan, dan kasih kita. Hal yang pertama, kalau kita mengerti tentang janji Tuhan di dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17, hal kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, bukan soal pakai,
bukan masalah tempat tinggal, tapi Alkitab catat hal kerajaan sorga itu adalah kebenaran. Kebenaran tentang firman Allah, firman Tuhan, dan damai sejahtera dan sukacita di dalam Roh Kudus. Ini yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan supaya kita merindukan tentang kerajaan, bukan masa depan yang hanya sekedar kita hidup menikmati masa depan kita yang penuh dengan harapan hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi masa depan yang penuh harapan yang Tuhan janjikan, kita akan mengalami dalam hal kekekalan keabadian di surga. Marilah kita belajar firman Tuhan. Dari kita mendengar, kita membaca, kita memperoleh iman yang sungguh-sungguh untuk lebih mengenal kepada Tuhan. Kalau kita mempunyai iman yang sungguh-sungguh, kita akan mempunyai hati yang penuh dengan damai dan sejahtera. Kita berdamai dengan Allah Bapa di surga, berdamai dengan satu dengan yang lain, dan hati kita penuh dengan sukacita. Damai yang Allah berikan berbeda dengan damai yang dunia berikan. Sukacita di dalam Tuhan beda dengan sukacita yang kita raih di minggu ini. Itulah dikatakan melalui pimpinan Roh Kudus. Hanya Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kemampuan, kesanggupan untuk kita mencapai suatu mahkota yang Tuhan janjikan. Di belakang langit biru ada mahkota. Mari kita berdiri semua, kita mengerti firman Tuhan ini. Kita menaikkan dengan sungguh-sungguh, belakang langit biru ada mahkota. Mari kita belajar. Ini pujian yang sudah sungguh lama sekali. Kita merindukan langit baru dan bumi baru yang telah tersedia mahkota buat kita semua. Marilah kita sungguh-sungguh dengan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita, mau serius untuk belajar firman Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita damai sejahtera sukacita. Belakang langit biru ada mahkota. Langit biru ada mahkota. Belakang langit biru sangat merindu. Kulihat wajahmu, Yesus menebusku. Belakang langit biru sana. Sekali lagi yang sungguh-sungguh, belakang langit biru. Belakang langit biru ada mahkotaku. Belakang langit biru sangat rindu. Kulihat wajahmu, Yesus pelepasku. Belakang langit biru sana. Adakah di antara kita, Bapak Ibu, ada di rumah masing-masing merindukan bahwa mahkota yang Tuhan telah sediakan buat kita ada di belakang langit biru? Harta yang sesungguhnya bukan di dalam dunia ini. Harta di dunia ini bisa dirusakkan dengan ngengat dan karam, tapi harta yang sesungguhnya di sorga yang kita nikmati. Marilah renungkan setiap kehidupan kita di hari-hari ini yang banyak mengalami kesusahan dan kesulitan penderitaan, bahkan di hari-hari yang penuh dengan kesulitan di masing-masing kita hadapi pandemi virus corona ini. Setelah kita akan berdiri sungguh-sungguh, langit biru ada mahkotaku. Amin. Langit biru
wajah-Mu, Yesus, pelepasku. Bahkan langit biru sana. Angkat tangan kananmu, tangan kiri taruh di dada kita. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita imani bahwa kita percaya kepada Tuhan. Masih Tuhan akan menolong kita. Bukan hanya masa depan yang kita harapkan selama di bumi ini, tapi janji Tuhan untuk hari depan yang penuh harapan, yang Tuhan telah sediakan di belakang langit biru, di sorga yang permai, yang tidak ada mengat dan kara dan merusakkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami pencerahan firman-Mu. Ubahkanlah setiap karakter hidup kami, mindset kami yang selama ini kami memikirkan perkara-perkara yang ada di bumi ini. Kami tidak memikirkan perkara-perkara yang di atas Tuhan, yang sesungguhnya itu lebih penting daripada hal-hal yang ada di bumi ini Tuhan. Karena segala harta yang ada di bumi ini bisa dirusakkan dengan mengat dan kara. Tapi harta yang sesungguhnya di sorga tidak ada terdapat mengat maupun kara Tuhan. Tuhan berkatilah kami semua Tuhan, yang ada dalam ruangan maupun jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing, yang mengikuti Tuhan acara online melalui YouTube ini. Tuhan berkati mereka semua di dalam mereka menghadapi Tuhan ujian bahkan penderitaan, dalam kesulitan, masa kesukaran ini Tuhan. Bukan hanya kami saja yang mengalami Tuhan, tapi banyak setiap umat-Mu dimanapun mereka, bahkan sampai di seluruh pelosok penjuru bumi ini Tuhan. Banyak mereka juga yang mengalami kesulitan melebihi daripada kami. Kami percaya Tuhan, Allah yang sanggup melepaskan kami dari setiap masalah kami Tuhan. Kami meyakininya Tuhan, sebab Allah tidak pernah berdosa tentang janji-janji buat kami sekalian Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan melalui ibadah raya kami pada pagi hari ini. Bila Roh Kudus memberikan kami kekuatan, kemampuan dan kesanggupan Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya kepada-Mu dan memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh. Harapan kami kepada-Mu saja Tuhan. Ampuni setiap dosa perbuatan kami. Yang berdoa Tuhan buat yang sakit Tuhan, jamah mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka yang lemah kekuatan, yang susah berikan penghiburan. Tuhan juga memberkati dalam setiap usaha mereka. Walaupun di hari-hari ini Tuhan, kami Tuhan banyak mengalami hambatan Tuhan, yang tidak dapat bekerja secara leluasa. Banyak yang di PHK, banyak yang dikurangi dalam pekerjaan mereka. Bahkan usaha toko kami dan segala apapun yang kami lakukan mungkin agak mengalami kemunduran dan kekurangan. Kami percaya Tuhan, masih Tuhan akan menolong kami Tuhan, menolong kami semua Tuhan. Dan berdoa Tuhan, kiranya Tuhan dimanapun kami merindukan segala apapun yang kami rindukan, pasti Tuhan akan buka jalan buat kami sekalian Tuhan. Inilah kerinduan dan hati kami yang tetap berpaut kepada, percaya kepada-Mu Tuhan. Terpujilah bagian nama Tuhan. Engkau berkati kami pada hari dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak sekalian, saya dapat memberikan pengumuman bagi Bapak sekalian. Minggu depan masih dapat kita buka kembali di kebaktian online atau melalui YouTube ini, selama belum diizinkan dalam situasi kondisi yang berupa kita dalam beribadah. Tiap minggu kita dapat bertemu kembali melalui acara online YouTube ini di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian bisa memberikan persembahan maupun sepersepuluhan melalui secara kelompok, berkelompok, maupun juga bisa memberikan melalui rekening, mentransfer melalui rekening yang tertera di bawah ini. Saudara bisa membantu untuk kerjaan Tuhan yang ada di GB Berpanas untuk kebutuhan biaya operasional. Pasti saudara memberi, diberkati Tuhan, bukan memancing Tuhan untuk diberkati Tuhan, tapi kita benar-benar memberi dengan sukacita, dengan kerelaan hati kita, pasti percaya berkat Tuhan menanti kita semua.
bukan di bumi saja tapi di surga. Yang mari ini semua kita kebaktian kita naikkan pujian yang sesungguhnya selalu untukmu. Sampai ku tua nanti, sampai di surga nanti, selalu untukmu. Bapa di surga, Engkau berkati kami semua. Ini yang kerinduan kami minta selalu Tuhan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Ini milik komit kami Tuhan, kami ingin selalu berada di dekatmu Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan, seluruh kaum keluarga umat GB Berpanas Tuhan. Engkau menyertai kami di sepanjang masa, bahkan berjanji kami sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu.